Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fajar Budi Setiawan, di mata kuliah email marketing. Oke. Di pertemuan kedua ini, kalau kemarin pertemuan pertama kita sudah bahas tentang apa namanya mau ngapain sih di kuliah ini gitu kan. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang overview marketing itu sendiri secara garis besar ya. Jadi saya melihat dari sudut pandang praktisi seperti itu. Nah, di pertemuan kedua ini akan kita pecah jadi dua part karena cukup panjang gitu kan. Nanti kita pecah biar nggak apa namanya nggak terlalu panjang gitu kan. Oke, kita mulai untuk pertemuan kedua hari ini. Pertanyaannya gini, apa sih itu marketing gitu kan? Nah, kalau secara bahasa marketing itu kan dari dasar market ya, dari market atau pasar, pemasaran kan seperti itu kalau kita lihat dari teknisnya. Tapi kalau dari praktisinya, tentu bahwa marketing itu dibutuhkan banget bagi sebuah bisnis sebagai sebuah ujung tombak. Karena tentunya bisnis ataupun ya bisnis gitu kan, bisnis itu kan istilahnya pertukaran antara barang dan jasa atau dalam bentuk barang dan jasa seperti itu kan, dan dari sebuah kesepakatan. Nah, tentunya tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tentunya nggak akan terjadi sebuah pertukaran bisnis di sana. Nah, pertanyaannya, gimana mereka bisa tahu bahwa ada sebuah barang atau jasa yang menarik untuk dibeli atau untuk ditukar seperti itu? Ya, mereka butuh yang namanya pemasaran ataupun marketing itu. Jadi tentang produk itu gimana, produk knowledge-nya seperti apa, lalu ini apa fitur-fiturnya dan sebagainya, harganya berapa, ya nggak? Hal-hal seperti itu tuh butuh banget dalam dunia bisnis seperti itu. Nah, itu disebut sebagai marketing. Pertanyaannya gini, apa sih manfaat dari marketing? Tentunya marketing mampu untuk memaksimalkan offset bisnis dari teman-teman gitu kan. Apalagi jika teman-teman bisa memilih strategi marketing yang tepat. Tentunya seperti itu. Lalu pertanyaan gini, strategi marketing apa yang biasa digunakan? Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sekitar 6 strategi marketing yang biasa digunakan gitu kan. Nah, yang pertama ada marketing mix, di mana menggunakan strategi dasar, dan ini fundamental banget bagi seorang bisnismen gitu kan, yaitu memulai dari perancangan produknya yang sesuai dengan target audiens mereka, target customer mereka, sampai gimana strategi memasarkan produk mereka. Itu disebut sebagai marketing mix. Nanti ada yang menyebut 4P, ada sampai 7P. Nah, nanti kita bahas nanti yang 7P yang lebih komplit ya. Oke. Lalu viral marketing. Nah, ini sekarang banyak ditemukan di dunia periklanan sekarang gitu ya. Membuat periklan tujuannya memang bikin viral. Kenapa? Karena dengan viral marketing itu mereka bisa ngepress budget mereka untuk untuk menyebarkan awareness dari brand mereka secara murah. Kenapa? Karena yang dijadikan yang istilah gini, yang dijadikan media untuk blasting informasi itu adalah customernya sendiri. Jadi customernya secara sukarela mereka nge-share informasi itu karena menarik, akhirnya viral seperti itu. Terus guerrilla marketing. Guerrilla marketing itu apa? Ini jenis marketing di mana dia menggunakan pesan promosi yang unik, aneh-aneh lah, nyeleneh gitu kan. Terus tujuannya apa? Untuk menarik perhatian dari customernya. Jadi mereka minded banget nih. Oh, itu iklannya si A, si B, si C. Brand mereka dapat banget gitu. Terus yang keempat ada trend marketing. Trend marketing itu apa? Ini adalah strategi marketing yang sangat berkembang. Artinya mereka akan berubah dari strategi ini akan berubah dari tahun ke tahun. 5 tahun yang akan datang mungkin akan berbeda dengan tren sekarang. Nah, tren sekarang salah satunya ada kecerdasan buatan, AI, terus banyak geofencing dan lain sebagainya. Lalu kelima ada experimental marketing. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas customer terhadap brand kita. Dengan apa? Dengan memberikan pengalaman langsung gitu kan.
Contohnya melalui event, seminar, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke, yang keenam tentunya fokus dari kuliah ini yaitu email marketing. Nah, email marketing ini sekarang juga lagi banyak digunakan nih sampai perusahaan besar sebesar Shopee, sebesar Alibaba, sebesar Tokopedia, mereka menggunakan email marketing itu gila-gilaan. Coba cek email email atau pesan masuk dari teman-teman semua di HP-nya. Cek tuh berapa banyak promosi yang masuk dari Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu nih. Marketing mix itu mereka mencoba membuat sebuah fundamental dasar dari sebuah strategi marketing, mulai dari produksi, harga, hingga tempat di mana mereka harus jual, gimana strategi promosinya, sampai SDM yang membuat, SDM dari organisasinya, sampai proses pembuatannya hingga physical evidence, artinya bentuk nyatanya seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu nih, tentang produknya. Jadi dalam marketing mix itu kita dituntut untuk paham tentang produk kita. Artinya dari segi produk itu kita harus memastikan nih kualitas produknya itu sesuai nggak sih dengan kebutuhan pasar. Pasar butuhnya apa? Kita bikin produk seperti apa? Yang menarik pasar seperti apa, seperti itu, sehingga menjawab kebutuhan pasar tentunya. Setelah itu kita harus memikirkan juga tentang price-nya, harganya, terlalu mahal nggak, bisa dijangkau nggak, calon pembeli kita siapa, segmennya siapa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga nih, tentang place. Nah, mau dijual di mana, online, offline, atau bermitra dan lain sebagainya gitu kan. Itu harus dipikirin juga nih. Gitu. Lalu yang keempat, tentang promosi, artinya produknya nanti mau dipromosikan seperti apa sih gitu kan. Mau kita kasih sebar gratisan atau seperti apa, itu tergantung balik lagi, harus dipikirkan dari sana. Sampai tentunya people atau orang, siapa yang membuatnya, SDM-nya siapa. Contohnya kayak banyak brand-brand yang menggunakan orang-orang spesial untuk membuat produk tersebut gitu tentunya. Si seniman A, seniman B membuat karya misal di desain tas dan sebagainya, seperti itu. Lalu ada tentang proses di sini adalah bagaimana produknya diproduksi. Itu banyak banget. Tapi kalau sederhananya kita bisa lihat salah satu contohnya adalah ini dibikin secara handmade seperti itu. Dan itu harus konsisten terus kan. Harus konsisten, jangan setelah handmade berubah lagi jadi apa. Jadi nggak konsisten. Jadi sampai dengan konsisten itu akan menunjukkan sebuah image dari brand itu sendiri gitu. Lalu sampai yang nomor 7 adalah physical evidence-nya. Contohnya mau dijual, contohnya tokonya itu klasik banget lah gitu, atau dibungkus dalam sebuah wadah yang emang unik atau seperti apa, monggo gitu. Dan itu harus dipikirkan sampai sana. Jadi ini benar-benar fundamental ketika kita belajar tentang marketing mix itu, seperti itu. Lalu kelebihan dan kekurangannya apa sih dalam menggunakan strategi ini? Nah, kelebihan kekurangannya itu tentunya kelebihannya kita mampu merumuskan strategi marketing yang lebih efektif, dan tentunya ini sangat membantu untuk memahami dasar bisnis banget gitu kan. Jadi benar-benar matang banget nih. Ini kita mau jualan itu benar-benar matang banget. Tapi masalahnya akan gimana? Waktunya bakalan lama banget untuk menyiapkan ini gitu kan. Kita harus riset dari awal dan sebagainya, itu lama banget gitu kan. Dan tentunya biayanya nggak akan murah. Kenapa? Karena harus mementingkan gimana mengemas produknya, gimana mencari SDM yang bagus dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, lalu yang kedua ada viral marketing. Nah, viral marketing ini banyak diimplementasikan sekarang untuk strategi-strategi brand-brand besar ya. Nah, mungkin teman-teman sebagai contohnya teman-teman pernah ingat ini nggak? Ini gambar apa nih? Ini merupakan iklan Ramayana, Keren Lahir Batin tahun 2018 kalau nggak salah. Dan ini viral banget waktu itu. Di mana ada ibu-ibu nyanyi, tapi kosidahan nyanyi ada di dalam rice cooker. Ini kan nyeleneh banget kan. Tapi memang itu tujuannya nyeleneh. Dan di sini sutradaranya di Mas Jai itu memang dia fokus membuat sebuah
periklanan di channel televisi, itu membuat iklan yang nyeleneh seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya memang ditujukan untuk viral. Biar apa? Biar menggunakan audiens sebagai media untuk promosi mereka, karena mereka akan menyebarkan itu secara sukarela seperti itu. Dan sepanjang tahun tentunya itu akan menjadi viral waktu-waktu itu. Lalu masih ingat ini adalah iklan Indo Es Krim Meci. Tapi dengan brand iklan mereka tentang Indo Es Krim Nusantara, rasa Nusantara, itu nunjukin tentang kisah legenda Nusantara tapi nyeleneh juga. Naik Garudanya kayak Garuda mati gitu kan. Terus pakai HP di zaman itu, dan ini out of the box banget gitu kan. Nah, tujuannya apa? Viral juga. Jadi dengan seperti ini orang-orang akan tahu nih, ini apa sih yang lagi viral nih? Oh alah itu toh, gambar itu toh, itu yang tentang iklan es krim. Mereka kan nyari berbondong-bondong nyari di YouTube, dan kalau teman-teman lihat view-nya di YouTube gede juga, lumayan gede juga dari industri es krim ini seperti itu. Nah, implementasinya seperti apa? Nah, seperti ini nih contohnya. Jadi dari target viral marketing itu kita bisa meningkatkan brand awareness kita untuk memanfaatkan audiens kita sebagai media untuk menyebarluaskan informasi dalam waktu yang sangat singkat gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, dalam istilah marketing kita sebut sebagai WOM atau word of mouth, yang secara sukarela mereka menyebarkan konten iklan kita yang dibentuk dalam dalam sebuah komedi parodi seperti itu. Nah, salah satunya bakalan kelebihannya mereka bisa diliput di media nasional seperti itu. Sampai orang-orang penting seperti wali kota, kalau nggak salah wali kota Semarang kalau nggak salah ini mereka menggunakan ini sebagai media kampanye untuk safety riding kalau nggak salah seperti itu. Dan tentunya brand mereka akan selalu diangkat gitu kan. Itu. Nah, pertanyaannya, gimana cara memaksimalkan strategi viral marketing sendiri? Nah, tentunya yang pertama kita harus menentukan nih target audience dan channel mereka itu kumpul di mana. Oh, target audience kita itu ada ini nih, anak muda pada ngumpul di Instagram atau ngumpul di Twitter ya. Kita kejar di Twitter, channel Twitter dan Instagram seperti itu. Terus ini target kita ibu-ibu nih ya, mereka biasanya nonton TV nih, berarti channel kita pakai televisi, kita pakai televisi. Itu salah satu jenis contohnya. Lalu social media analytics, dari sini kita bisa melihat hasil data di social media analytics banyak banget. Itu gimana caranya untuk mengetahui nih, oh ini ada iklan seperti ini, impactnya seperti ini, likes-nya seperti ini, jumlah komennya seperti ini, share-nya seperti ini. Kita akan tahu, oh ini yang menarik bagi masyarakat itu seperti ini nih. Itu. Lalu yang tentunya ciptakan konten berkesan seperti di Mas Jai yang out of the box tadi. Lalu ada lagi hashtag untuk share konten. Nah, tujuannya kenapa sih perlu hashtag? Karena dengan hashtag ini di dunia big data seperti sekarang, big data itu adalah dunia di mana kita bisa mengumpulkan semua data itu tercatat dengan sangat banyak sekali, dan untuk membedakannya adalah menggunakan hashtag. Jadi kita bisa nge-trace mencari di mana nih sekarang persebarannya seberapa banyak dan lain sebagainya. Lalu trend checking itu adalah metode untuk menggunakan yang sudah viral, kita gunakan lagi agar menarik gitu. Contohnya ada Shopee yang iklannya Baby Shark. Kenapa? Baby Shark kan Baby Shark dudu. Nah, dia Shopee pipi. Nah, terus di sana juga ada Pak Jokowi KW yang ikut goyang seperti itu. Itu adalah trend checking sebenarnya. Karena ada Pak Jokowi yang ikut goyang di sana. Yang kedua adalah yang pada waktu saat itu Baby Shark lagi booming gitu kan. Jadi mereka menggunakan lagu Shopee seolah-olah trend checking dengan Baby Shark seperti itu. Lalu social outreach. Nah, social outreach ini adalah menggunakan menggunakan influencer sebagai media marketing mereka gitu. Contohnya nih ada Shopee lagi, mereka menggunakan Ronaldo goyang Shopee nih. Pertanyaannya, Ronaldo bisa goyang Shopee. Jadi tujuannya adalah untuk mereka, si Ronaldo itu tuh gitu. Impactnya akan lebih tinggi di sana. Tentunya di sini ada plus minusnya juga gitu kan. Nah, kalau plusnya apa? Ya kalau dengan viral itu tentunya kita akan menghemat biaya iklan tentunya gitu kan. Karena secara garis besar ya. Karena menjadikan audiensnya sebagai promotor. Lalu
Kedua adalah cara cepat untuk meningkatkan brand awareness kita. Lalu istilahnya kesempatan untuk bisa diliput berbagai media. Nah, kekurangannya apa? Keuntungannya kita nggak bisa memastikan citra kita bakalan negatif atau positif. Nah, positif oke aja. Kalau negatif, karena dengan hal tersebut ada yang berpikiran berbeda dengan pesan yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, kadang dianggap spam juga. Kenapa? Karena terlalu viralnya, di mana-mana muncul, akhirnya apa sih iklan ini? Mengganggu banget karena selalu denger gitu. Salah satunya Shopee COD, Shopee COD. Nah, itu kan di mana-mana dengernya seperti itu terus gitu kan. Jadi agak spam gitu, mendengarnya di spam gitu. Lalu sulit diprediksi juga karena niatnya kita mau bikin viral marketing nih, ternyata nggak viral juga. Banyak banget seperti itu. Ada yang istilahnya viralnya niatnya setelah launching viral nih, tapi nggak viral, 1 tahun kemudian baru viral nih. Nah, sulit untuk diprediksi, itu menjadi kelemahannya. Mungkin sampai di sini dulu untuk part 1 ya. Kita akan lanjut di part selanjutnya, di part kedua. Stay tune terus. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.